Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Fatrunada, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap remaja yang merokok. Nah, perilaku remaja pada era kontemporer ini, di mana merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Nah, kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun di lain pihak dapat juga menimbulkan dampak buruk bagi perokoknya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, beberapa motivasi yang melatar belakangi remaja melakukan perilaku merokok ini adalah untuk mendapat pengakuan, yang kedua untuk menghilangkan kekecewaan, dan yang ketiga menganggap perbuatan tersebut itu tidak melanggar norma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku merokok ini. Nah, yang pertama itu faktor lingkungan pergaulan. Nah, menurut Turner dan Helms mengatakan bahwa kelompok teman seusia remaja itu berperan sebagai panutan atau model dalam membentuk identitas seorang remaja. Nah, seorang remaja yang tidak ingin dianggap berbeda dengan sesamanya. Mereka mempunyai hasrat diri untuk mengikuti kelompok untuk sama dengan temannya dan ingin mencoba sesuatu yang dianggap menyenangkan. Nah, apabila seorang remaja ini memiliki teman-teman satu kelompok yang mempunyai perilaku merokok, maka remaja tersebut akan mengikuti perilaku tersebut, agar eee, agar dia bisa sama dengan kelompok tersebut, dan juga ingin mencoba hal baru yang dianggap menyenangkan. Nah, yang kedua itu adalah faktor keluarga atau faktor lingkungan keluarga. Nah, masa remaja ini, eee, merupakan masa di mana perasaan ingin bebas dari pengaruh orang tua itu sangat tinggi. Pada saat yang sama, pengaruh teman dan lingkungan pergaulan mulai masuk ke dalam diri seorang remaja, sehingga jika remaja tidak bisa mengendalikan diri, maka mudah bagi mereka akan terbawa arus yang negatif. Yang ketiga itu dari faktor citra rokok yang keren. Nah, citra rokok yang keren ini mendorong remaja untuk mencoba-coba rokok. Remaja yang perokok itu percaya bahwa dengan merokok membuat mereka itu lebih percaya diri dan keren. Hal ini mungkin karena sudah seperti atau sama-sama juga dengan teman-temannya yang juga berperilaku merokok. Nah, kesamaan dan kekompakan mereka merasa bersatu dan kuat, sedangkan jika tidak sama dengan teman mereka takut akan dikucilkan. Jadi apabila ada seorang remaja di dalam kelompoknya yang tidak merokok, maka dia akan merasa tidak sama dengan kelompoknya dan akan dikucilkan. Maka dengan begitu dia juga akan mengikuti perilaku teman-teman mereka yang juga merokok. Terus yang keempat itu pengaruh idola dan sponsor suatu pertunjukan atau show. Nah, bagaimanapun perilaku sang idola akan merupakan cermin yang dapat ditiru oleh remaja yang mengidolakannya. Nah, namun khusus untuk produk rokok, tujuan utama mensponsori hiburan hiburan yang berbau tentang rokok itu bukan untuk menjual rokok tersebut, namun melainkan mengumpulkan kalangan-kalangan muda, remaja dengan harapan mereka yang belum merokok itu akan mencoba merokok. Nah, setelah mereka mencoba dan merasakan rokok tersebut, mereka akan ketagihan. Nah, kalau sudah para remaja ini sudah ketagihan terhadap rokok, maka sudah tidak perlu lagi ditawarkan, mereka akan dengan sendirinya terus membeli terus membeli terus membeli rokok tersebut, karena rokok ini bersifat adiktif atau membuat kecanduan. Terus, eee, faktor lingkungan sekolah. Nah, keterbatasan otoritas guru di sekolah dalam mendidik siswa yang semakin marak mencoba rokok. Apalagi jika guru itu sendiri juga ketagihan rokok. Oleh karena itu, jika anak remaja maupun pelajar sejak dini lebih baik diberitahu atau diberikan edukasi tentang bahaya merokok dan diharapkan anak ataupun remaja itu tak akan mau mencoba rokok.
Terus faktor agama. Nah, pendidikan agama ini kan, dapat menjadi pedoman dalam berperilaku. Nah, di dalam agama Islam, ada 5 hukum yang berlaku, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, berdasarkan banyak penelitian diketahui bahwa remaja merokok, sebagian besar karena pengetahuan mereka tentang hukum merokok itu adalah tidak haram. Jadi mereka berani untuk mencobanya. Nah, bagaimana sih perilaku merokok dalam pandangan Islam? Dalam hukum rokok di dalam pandangan Islam menurut 4 mazhab, besar itu diantaranya yang pertama itu ada ulama mazhab Hanafi yang mengatakan hukum rokok itu adalah haram. Nah, keterangan tersebut tercantum dalam satu kitab induk mazhab Hanafi yaitu Tangki Al-Hamidiyah karya Ibnu Abidin, di mana di situ ia mengatakan bahwa rokok memang banyak mengandung bahaya daripada manfaat, maka dibenarkan, tentang hanya rokok. Yang kedua itu, ulama mazhab Maliki, mazhab Maliki juga mengatakan bahwa rokok adalah haram. Keterangan tersebut disampaikan oleh Abu Zaid Syadi Abdurrahman Al-Fasih sebagaimana dikatakan oleh Kanum Muhasyi dalam syarah Abdul Baqi Al-Mukhtasar Al-Khalil, di mana dikatakan bahwa rokok haram digunakan karena mayoritas ilmuwan menyatakan bahwa rokok mengakibatkan kelemahan dan kemalasan. Rokok juga mempunyai segi kesamaan dengan khimar dalam hal memabukkan dan menimbulkan kecanduan. Maka dari hal tersebut rokok diharamkan. Nah, yang ketiga itu dari ulama mazhab Syafi'i. Nah, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Nah, keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Ibnu Alan, pensyarah kitab Riyadus Sholihin. Yang terakhir itu ulama mazhab Hambali. Nah, sama juga mazhab Hambali juga mengatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tersebut disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ibrahim, dan Abdullah Babutoin. Lalu selain dijelaskan hukum rokok oleh 4 mazhab besar dalam Islam, dijelaskan ada pandangan lain tentang perilaku merokok ini. Nah, sebenarnya pandangan Islam tentang rokok sebagai aliran menganggap rokok sebagai suatu perilaku yang buruk. Tembakau atau rokok itu mulai terlihat dan digunakan oleh sebagian penduduk dunia pada abad ke-10 Hijriah. Nah, berawal dari sinilah berbagai aliran berbicara dan menjelaskan hukum menurut syar'i. Hasilnya terdapat berbagai macam pendapat tentang perilaku merokok ini. Sebagian aliran mengharamkannya, sebagian memakruhkannya, dan ada juga yang membolehkannya, dan ada juga aliran modern yang mempunyai pendapat sendiri terhadap perilaku merokok ini. Nah, adapun aliran atau pandangan lain tentang perilaku merokok ini. Yang pertama itu aliran yang mengatakan rokok itu haram. Aliran yang mengatakan bahwa rokok ini haram itu diantaranya ada Syekhul Islam Ahmad As-Sanhuri, Syekhul Al-Malikiyah Ibrahim, Abdul Ghaid Al-Qasiyasi, dan sebagian pengikut Imam Mazhab dan Najmuddin bin Badruddin dengan alasan bahwa rokok dianggap berbahaya dan berdampak negatif. Berdampak negatifnya itu bagi tubuh dan juga bagi keuangan. Maka dengan hal tersebut rokok diharamkan. Nah, adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku rokok itu yaitu berdampak negatif terhadap tubuh. Nah, karena
Efek yang terkandung dalam rokok dapat membahayakan kesehatan tubuh si perokok, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, akan menimbulkan atau akan menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, dan lain sebagainya. Eee eee, Hal tersebutlah dari sinilah, maka hukum rokok itu diharamkan karena berdampak sangat negatif terhadap tubuh, baik tubuh un baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Eee, hal ini juga sesuai dari Hal ini juga sesuai firman Allah yang berbunyi artinya, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Al-Baqarah ayat 195. Selain dampak terhadap tubuh, eee, perilaku merokok ini juga berdampak negatif, pada keuangan. Artinya, dengan membeli rokok, sebenarnya kita itu telah menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia atau melakukan pemborosan. Melakukan pemborosan itu sama halnya dengan membakar uang. Eee, Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Isra ayat 27. Eee Itulah aliran yang mengatakan atau yang menegaskan bahwa hukum rokok itu adalah haram. Nah, yang kedua itu aliran yang mengatakan bahwa hukum rokok itu menurut syar'i adalah makruh. Eee Aliran yang mengatakan hukum rokok itu makruh, di antaranya ada, Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al-Waiz Al-Hanafi, dengan alasan dapat mengganggu orang yang ada di sekitar karena baunya yang kurang enak dan hukum mengkonsumsinya adalah makruh. Yang kedua, rokok dapat membuat orang lalai dalam beribadah maupun kegiatan yang lainnya. Nah, sedangkan, pendapat aliran ketiga itu adalah pendapat aliran modern. Syekh Hasan Makhluf, mantan mufti Mesir, mengatakan bahwa asal dari hukum rokok adalah mubah, kemudian menjadi haram dan makruh karena beberapa hal, di antaranya adalah adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok, baik mudaratnya sedikit ataupun banyak terhadap diri sendiri dan harta, dan membawa kerusakan, eee, kerusakan. Jika hal tersebut terjadi oleh si perokok, maka hukum rokok adalah makruh, bahkan haram, dan apabila tidak ada salah satu di antara mudarat tersebut, maka hukum rokok adalah halal. Eee, nah, adapun, kiat-kiat atau trik-trik, cara agar remaja itu bisa terhindar dari perilaku merokok. Nah, yang pertama itu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Eee, Remaja yang tidak merokok, itu lebih baik menghindari, sekelompok sekelompok teman sebaya atau teman-temannya yang sedang merokok atau memang memiliki perilaku merokok, eee, agar remaja tersebut tidak tergoda untuk mencoba melakukan hal tersebut juga. Jadi lebih baik menghindari perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang merokok. Terus yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Nah, remaja-remaja yang tidak merokok, itu jangan takut dibilang tidak keren karena atau dibilang tidak gaul, karena sebenarnya sarana pergaulan itu banyak, tidak hanya dengan melakukan perilaku merokok. Jangan malu mengat Lalu yang ketiga itu jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Remaja yang tidak merokok bukan berarti tidak keren, malah remaja yang tidak merokok itu merupakan remaja yang sangat mencintai dirinya sendiri karena menjaga tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit yang serius. Karena sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa, rokok ini memang sangat berbahaya bagi tubuh, terutama paru-paru.
Nah, terus yang keempat itu perbanyak mencari informasi tentang bahayanya rokok. Nah, remaja ini, sebaiknya sering-sering mencari informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh diri sendiri maupun orang-orang sekitarnya, agar, eee, agar remaja memiliki rasa takut untuk mencoba rokok, takut jika dia mencoba merokok akan ketagihan dan merusak tubuhnya tubuhnya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan mencari informasi mencari banyak informasi tentang bahaya merokok, supaya ia juga merasa, takut atau nggak berani untuk mencoba rokok karena bahaya untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Terus hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, iklan poster, dan rokok gratis. Nah, remaja yang tidak merokok ini, remaja-remaja sebaiknya, eee, menghindari sesuatu yang terkait terkait, dengan rokok karena, sponsor-sponsor iklan-iklan rokok ini sangat menggoda atau menggiurkan untuk dicoba. Jadi lebih baik menghindari dan jangan pernah mau untuk mencoba-coba. Dan untuk rokok gratis, apabila remaja tuh, ditawarkan rokok gratis lebih baik ditolak, karena sekalinya remaja itu melakukan perilaku merokok, maka dia akan, melakukannya lagi hingga kecanduan dan sulit berhenti. Karena apabila, seseorang yang telah kecanduan merokok akan sangat sulit untuk berhenti. Terus yang terakhir itu melakukan hal-hal positif seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Untuk mengisi waktu luang atau menghindari hal yang tidak bermanfaat seperti mencoba-coba rokok, disarankan bagi remaja itu untuk melakukan hal-hal positif, contohnya olahraga. Nah, olahraga ini kan menyehatkan tubuh, jadi lebih baik itu saja yang dilakukan. Banyak olahraga menyenangkan yang bisa dilakukan, seperti lari-lari kecil, bermain bulu tangkis, bermain bola, atau hobinya yang lain, yang berhubungan dengan olahraga, yang penting menyehatkan badan dan menghindari keinginan untuk mencoba rokok. Yang kedua itu membaca atau hobi lainnya. Nah, kalau nggak suka olahraga, mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan lain, hobi-hobi lain seperti membaca, menulis, melukis, dan lain-lain. Terus lalu lakukan hal-hal yang menyehatkan agar tubuh kita juga sehat. Dan sekali lagi, jangan pernah coba-coba merokok walaupun 1 kali, karena efek rokok itu sangat kuat untuk membuat orang-orang yang mencobanya itu ketagihan. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, eh, saya mohon maaf. Eh, itu saja dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau berapa menit?